Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Hadirin kaum muslimin jamaah zuhur rahimahullah, salah satu ciri khas Al-Quran adalah berbicara tentang integrasi ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat qauliyah. Pada kali ini kita akan bahas integrasi ayat kauniyah dengan qauliyah dalam bidang pariwisata. Banyak orang mungkin mengira Al-Quran tidak bicara tentang pariwisata, tapi ternyata Al-Quran menjelaskan tentang pariwisata. Di antara ayat yang menjelaskan ialah surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah dari segala penjuru dunia ini. Wa kulu birrizqi, dan makanlah dari sebagian rezeki yang ada di dalamnya. Wa ilaihin nusur, Allah beri kemudahan kepada kamu dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi konsep pariwisata dalam Islam itu jelas, baik dalam konteks wisata fisik ataupun wisata ilmiah dalam keilmuan. Di beberapa tempat bisa kita lihat bahwa ibadah pun ada sifatnya yang sekaligus adalah perjalanan yang berbentuk wisata, yaitu ibadah haji dan umrah. Dia adalah ibadah, tapi dalamnya ada wisata. Dengan ibadah haji dan umrah kita tahu seperti apa peradaban Islam di kota Mekah, peradaban Islam di kota Madinah. Bisa orang berwisata itu memang kunjungan karena jual beli, karena dia berdagang ekspor impor dengan negara-negara Arab. Bahkan dulu ketika Islam masuk ke Indonesia, itu dalam rangka adalah di antara jalur yang utama, yakni dengan perdagangan. Perdagangan itu suatu daerah kedaerah dikunjungi oleh umat Islam, oleh pedagang pada saat itu, sambil dia berwisata, sambil dia berdagang, menyebarkan agama Islam. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks keilmuan ataupun ilmiah, banyak penelitian disebut dalam Al-Quran, dalam sejarah Islam. Fir'aun itu seorang raja yang zalim. Dia berkuasa dengan sangat kejam, bahkan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tentu kalau kita lihat jasadnya yang diawetkan di Mesir itu, kita akan lebih yakin, bukannya sekedar informasi. Begitu juga kalau kita berkunjung mungkin ke berbagai negeri seperti negeri Sabah, yang ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi SAW berkunjung. Pada saat itu negeri itu subur, tapi tiba-tiba berubah menjadi negeri yang tandus dan kering. Kenapa? Karena kemungkaran dan keingkaran mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keindahan alam semesta ini disuruh oleh Allah kepada kita. Kunjungilah, lihatlah. Kul siru fil ardi. Berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Dan perhatikanlah akibat orang-orang yang berbohong. Apa maksudnya? Dalam konteks wisata, kalau orang mengelola wisata tidak dengan benar, dia dengan penuh kebohongan, itu akan mendatangkan akibat yang buruk. Mungkin pernah kita dengar travel umrah yang memainkan uang nasabah, akhirnya tertangkap masuk penjara juga. Ada mungkin kita dengar travel perjalanan yang bukan umrah, wisata biasa, ketika dia memainkan uang orang dengan tidak benar, atau berwisata ke tempat-tempat yang buruk seperti diskotik, bar, lain-lain, Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka yang sangat buruk. Karena itu, dalam konteks orang perjalanan, konsep yang pertama ialah kelolalah wisata itu dengan jujur dan sesuai dengan prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita lihat dalam bidang yang lain, pertambangan umpamanya, ayat mengatakan fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Perhatikanlah orang yang berbohong. Di Indonesia ini banyak ditunjukkan oleh Allah, diberikan ilmu kepada manusia. Di bumi mana yang ada emas, di bumi mana yang ada barang tambang, yang ada minyak, dan di mana laut yang ada mutiara, ikannya banyak, dan seterusnya. Kepada manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui di tempat mana yang produktif. Tentu dengan penjelajahan ilmu manusia, akhirnya memang perdagangan antar dunia bisa dilaksanakan, pencaharian atau barang tambang dapat dikelola secara bersama oleh masyarakat dunia. Walaupun tempatnya suatu negara, tapi yang mengambil hasil tidak hanyalah orang di negara itu, tapi bisa masyarakat dunia. Kenapa begitu? Karena memang kesuburan negeri ini, kesuburan negeri tercinta, salah satu Indonesia, bukti Allah memberikan kepada kita nikmat keindahan alam, nikmat kekayaan alam, dan nikmat kesyukuran seharusnya yang kita berikan kepada bangsa dan negara kita ini. Konsep kedua dalam mengelola wisata Islami ialah dengan mesti manhaj al-hayah. Apa itu manhaj al-hayah? Memenuhi standar kehidupan atau mencari rezeki dalam bidang wisata mesti dengan benar. Maka kalau ada mengelola pantai, yang terbaik itu adalah wisata itu diiringi dengan rumah ibadah. Seperti Pantai Padang umpamanya, sudah ada masjid di ujung ke ujung, ada tempat bermain, ada tempat berjualan, ada tempat beribadah. Artinya apa? Suatu tempat wisata kalau di dalamnya diisi dengan tempat-tempat ibadah, mengarahkan orang berwisata sekaligus beribadah, itu akan mendatangkan hasil yang sangat luar biasa. Maka ini juga isyarat, hindarilah tempat-tempat wisata yang berbentuk negatif. Banyak orang menduga kalau tempat wisata itu identik dengan tempat mesum. Sebenarnya bukan demikian konsep Islam. Tapi Islam mengajarkan ialah isilah tempat wisata itu dengan cara-cara Islam, agar rezeki yang didapat dari tempat wisata itu rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Berdagang yang halal, permainan yang halal, hiburan yang halal, dan kemudian orang bisa beribadah dengan baik. Manhaj al-hayah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan segala isi daripada bumi ini yang diciptakan untuk manusia semuanya. Maka manusia berhak mengelola isi alam semesta ini dengan tujuan untuk kemaslahatan dan perbaikan di tengah-tengah kehidupan. Satu konsep Islam dalam konsep perjalanan atau wisata ialah yakni mengelola alam dengan standar adanya memperhatikan ekosistem lingkungan. Misalnya salah satu pertanian dicontohkan, ketika orang bertani, ketika orang bercocok tanam, apa diajarkan oleh Islam? Ada namanya zakat pertanian. Zakat pertanian adalah berapapun hasil dapat, nisabnya adalah hasil panen,
Haunya adalah waktu panen. Berapapun nisab panen, dia wajib dizakatkan 5%. Kapanpun dia panen, dia bisa mengeluarkan sebanyak 5%. Salah satu bentuk orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada kita. Bahkan di bumi kita Indonesia ini, lahan pertanian, setiap orang bertani semuanya adalah subur. Karena negeri ini negeri yang subur. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pedagang, tidak bisa berdagang di kota Padang, mungkin kota Bukit Tinggi. Dan bisnis di Bukit Tinggi, mungkin ke Batam. Intinya apa? Allah memberikan ruang kepada kita semua. Carilah kehidupan yang baik dengan cara berkeliling. Kalau tak bisa hidup ekonomi yang baik di sini, cari di kota lain. Intinya apa? Antara wisata dengan ekonomi dipadukan oleh Islam, dan Islam mengatur konsep wisata dan konsep ekonomi itu sendiri. Mudah-mudahan kita umat Islam mampu mengambil bagian agar tempat-tempat wisata bisa berbentuk Islami dan memberikan hasil ekonomi yang produktif sesuai dengan prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita ini, mampu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak dan dikelola secara baik menurut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengecam, perhatikanlah orang yang berbohong atau tidak benar dalam konteks mengelola alam atau wisata, dia akan mendapatkan akibat yang buruk. Maka pesannya ialah, peliharalah bumi, peliharalah air, peliharalah sumber daya kehidupan orang banyak, karena dengan memberikan kemaslahatan kepada orang banyak akan memberikan kemaslahatan kepada bangsa, agama, dan negara. Mohon banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.